Di usia yang baru ini, aku berharap ayah punya waktu lebih banyak bersama kami. Ini hadiah yang Mama siapkan untukmu. Mama tahu kamu suka sederhana dan tak mau adakan pesta, tetapi Mama akan memberikan yang terbaik untukmu. Terima kasih, Ma. Aku ingin tahu hadiah apa yang ayah siapkan untukku. Mungkinkah itu kalung bintang keberuntungan itu? Ayah, apakah ini hadiahnya? Aku akan mengangkat telepon sebentar. Halo, Sayang, kapan kamu pulang? Momo berulang tahun besok. baik, segera. Sayang, ada urusan mendesak di kantor ayah yang harus diselesaikan. Ayah harus segera pergi. Sesibuk itu, ayah baru saja kembali. Ini salahku karena kondisi fisikku yang buruk. Selama tahun-tahun ini, kamu telah bekerja keras. Tidak apa-apa, ini semua demi kalian, bukan? Tapi, mungkin aku harus pergi perjalanan bisnis selama beberapa hari. Kalau begitu, ayah, setelah ayah pulang, aku akan memberitahumu kabar baik. Baiklah, Shuyao, jangan salahkan ayahmu karena terlalu sibuk. Tadi kamu bilang ingin memberitahu kabar apa? Aku berencana untuk magang di restoran Qin Shiming Yue yang baru dibuka oleh grup selama liburan musim panas ini. Bagus, Mama mendukungmu. Kapan kamu akan bercerai? Demi kamu, aku sudah sembunyikan ini dari Momo selama 18 tahun. Momo sebentar lagi akan dewasa. Apakah kamu masih berniat memberi kami ibu dan anak, sebuah keluarga yang utuh? sebentar lagi. Sudah dekat. Suyue si lumpuh itu sekarang sangat patuh padaku, tidak perlu ditakuti. Setelah aku berhasil menunggu ayah tuanya itu meninggal, maka harta keluarga Su itu bukankah akan jadi milik kita semua? Momo sebentar lagi akan mengadakan pesta kedewasaan. Kamu harus mempersiapkannya dengan baik untuknya. Tentu saja, persiapan besar-besaran. Lihat, ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk Momo. Momo bilang dia ingin mengadakan pesta di restoran Qin Shiming Yue yang baru kamu buka. Itu Kenapa? Tidak mau ya? mana mungkin selama itu yang kalian inginkan, aku pasti akan memenuhinya. Suamiku memang baik. Ayah, ibu, kalian sedang membicarakan apa? Tertawa, bahagia sekali. Momo, ayahmu setuju mengadakan pesta kedewasaanmu di restoran Qin Shiming Yue. Hebat, terima kasih ayah. Pesta kedewasaanku yang ke-18 harus diadakan dengan sangat meriah. Baik, Ayah, teleponmu berdering. Ayah, ponselmu berdering. Siapa? telepon pekerjaan, takkan kuangkat, aku bersamamu. Ayah baik sekali. Pasti si jalang kecil itu lagi. Jika kau melakukannya lagi, aku akan memberitahu Momo. Jangan. Kau tahu benar temperamen Momo, kau juga tahu itu, jika ini sampai ke telinga ayah mertuaku, kita berdua akan tamat. Baiklah, aku akan mengantar Momo merayakan hari ulang tahunnya sebagai kompensasi. Nah, begitu baru benar. Bu, ayah mungkin terlalu sibuk. Tidak apa-apa? Oh, Shuyao, aku sudah bicara dengan manajer restoran di sana. Kau bisa mulai besok. Terima kasih banyak, Bu. Shuyao, restoranmu sungguh luar biasa mewahnya. Aku belum pernah melihat restoran sebesar ini. Tidak selebay itu kok. Nona besar, ini adalah seragam kerja kami. Jika ada masalah, Anda bisa langsung perintahkan saja pada saya. Terima kasih banyak.
Ayo pergi. Ya ampun, jam saku ini pasti bernilai tinggi. Ini pasti barang antik ya. Ini adalah hadiah dari kakekku untuk ayah. Saat orang tuaku menikah, sayang sekali ayahku tidak suka difoto. Ini adalah satu-satunya foto kami bertiga. Ibu bilang aku selalu merengek ingin bertemu dengannya, jadi ibu berkata pada ayah agar aku membawanya kemanapun aku pergi. Shu Yao, aku merasa sangat bahagia. Seorang putri tunggal orang terkaya masih mau menemaniku bekerja paruh waktu. Aku tersentuh sekali. Adik Ro, kamu adalah sahabat terbaikku. Jika nanti kamu makan di sini, sebut saja namaku. Semuanya gratis. Inikah rasanya punya teman akrab putri tunggal orang terkaya? Sangat menyenangkan. Restoranmu besar sekali. Mungkin 800 meter persegi ya. Hei, kalian yang ada di sana? Kenapa masih bengong saja? Cepatlah kemari, melayani nona ini. Cepat kemari, layani nona ini. Kau, Tidak apa-apa, kita pasti akan bertemu orang-orang yang kurang ajar. Ini semua adalah pengalaman sosial. Ayo pergi. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hari ini nona ini berulang tahun, sudah kusewa penuh. Nyonya, anjing tidak boleh di meja. Restoran kami memiliki taman khusus untuk hewan peliharaan. Saya akan membawanya ke sana. Shu Yao, Kau, Siapa yang mengizinkan tangan kotormu menyentuh anakku? Nyonya, ini adalah peraturan restoran. Peraturan konyol di kota Jiang. Apa yang dikatakan Kin Momo, itulah peraturannya. bagaimanapun juga, kau tidak bisa main pukul orang. Ah, kau. Kin Momo ingin memukul siapapun, memangnya kau bisa berbuat apa padaku? Kau keterlaluan. Keterlaluan? Sudahlah, setelah kita banyak bicara, bukankah kalian hanya ingin memeras uang dariku? Ambil ini. Uang ini seharusnya cukup untuk gaji kalian selama 2 bulan. Jangan bertingkah bodoh di sini, merusak suasana hati nona ini. Ini bukan masalah uang. Sebagai pelayan restoran, saya harus bertindak sesuai peraturan restoran. Mengapa kau berpura-pura tidak suka uang? Bukankah kau hanya ingin meminta harga yang tidak masuk akal? Hei, nona ini sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini denganmu. Di kartu ini ada 2 miliar rupiah. Coba ulangi lagi, siapa yang membuat peraturan di sini? Dasar rendahan. Benar-benar tidak tahu diri, dia ini adalah putri konglomerat. Apa kalian berani menyinggungnya? Betul, sudah diberi muka malah bertingkah. Restoran ini adalah properti keluarga Momo kami. Untuk menghancurkan kalian, semudah menginjak semut saja, mudah. Properti keluargamu? Ini jelas adalah properti milik orang terkaya di kota Jiang. Maksudmu, kau adalah putri orang terkaya di kota Jiang? Tepat sekali, dia ini adalah satu-satunya putri tunggal orang terkaya di kota Jiang, Kin Momo. Mana mungkin dia putri orang terkaya itu? Aku satu-satunya anak perempuan ayah dan ibu. Aku tidak pernah punya saudara perempuan sejak kecil. Sebaiknya kalian tahu diri, kalau tidak jika orang terkaya itu marah. Apa? Kalian sanggup menanggungnya? Aduh, awalnya aku hanya ingin merayakan ulang tahun secara sederhana, tidak mau memamerkan kekuatan keluargaku. Sayangnya, ada beberapa orang miskin yang tidak tahu sopan santun, malah mau mencari masalah denganku. Momo, kalung barumu, indah sekali. Benar, ini adalah hadiah ulang tahun yang ayah berikan padaku saat aku dewasa, kalung bintang keberuntungan. Nilainya 10 miliar rupiah. Kira-kira hadiah apa yang ayah siapkan untukku ya? Mungkinkah kalung bintang keberuntungan itu? Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kau terkejut? Ini adalah properti ayahku, restoran milik keluargaku. Aku bisa menyuruhmu pergi kapan saja. Jangan kurang ajar. Ini jelas adalah restoran milik keluargaku. Kau memasukkan identitas sebagai putri orang terkaya. Aku tidak akan mengizinkanmu masuk. Memasukkan? Aduh, kau pelayan berani sekali. Kau tahu siapa ayahku? Dia bisa membuatmu kesulitan di kota Jiang. Aku benar-benar tidak tahu. Siapa ayahmu? Aku benar-benar tidak tahu siapa ayahmu.
Nama besar orang terkaya di kota Jiang. Apa kau tidak tahu? Benar-benar tidak tahu dia. Datang dari desa terpencil mana. Bau, kemiskinan sekali. Apa yang kalian tertawakan? Kalau berani, katakan saja. Tidak berani bilang, apa kalian? Hanya berpura-pura menjadi putri orang terkaya. Tidak masalah jika aku memberitahumu. Aku ini, hari ini akan memberimu pelajaran. Ayahku adalah orang terkaya di kota Jiang, Qin Yuan. Kau bilang siapa nama ayahmu? Ayahku bernama Qin Yuan. Ini tidak mungkin. Bukan giliranmu untuk mengatakan tidak mungkin. Aku tidak percaya. Apa? Kau sudah ketakutan? Putri orang terkaya di kota Jiang yang asli ada di sini. Kau masih berani tidak percaya? Karena aku kenal putri orang terkaya itu, dan itu bukan kamu. Kau ini bodoh sekali. Jangan-jangan kau ditipu orang lain? Siapa yang berani meniruku? Kecuali jika kau sekarang menunjukkan bukti yang membuktikan bahwa kau adalah putri Qin Chuan. Sungguh keras kepala. Baiklah, aku ini hari ini akan membuatmu terkesima. Lihat baik-baik, foto pertama ini adalah fotoku bersama ayah dan ibuku di arena kuda milik kami. Foto kedua ini adalah fotoku bersama ayah dan ibuku di kolam renang milik kami. Foto ketiga ini adalah fotoku bersama ayah dan ibuku kemarin. Kolam renang, arena kuda, semuanya milikku. Kemarin jelas-jelas hari ulang tahunku. Ayah bahkan tidak sempat mengganti baju, pergi berfoto dengan ibu dan anak perempuan lain, dan berbohong kalau dia sedang dalam perjalanan bisnis. Ya, ampun, sudah menangis ketakutan? Tahu rasa, kalau sudah berhadapan dengan masalah besar, berani-beraninya membuat putri orang terkaya itu marah besar. Momo, bisa membuat kalian berdua menerima akibatnya. Ini ulang tahunmu, tapi mengapa ayahmu yang orang terkaya itu tidak datang? Tentu saja ayahku akan datang, tapi setelah dia datang, kau hanya akan diusir dari kota Jiang. Berapa banyak bantuan yang ayah terima dari ibu dan kakek selama ini, tapi dia sungguh tega menyembunyikannya dari ibu dan malah memelihara anak haram selama 18 tahun di luar. Jika ibu tahu, betapa sedihnya dia nanti. Jika aku bisa melihat karisma orang terkaya itu, aku tidak takut diusir. Baiklah, kau punya nyali juga. Astaga, Halo, putriku sayang. Itu benar-benar suara ayah. Ayah, aku sedang mengadakan pesta di restoran kita, tapi aku diganggu oleh pelayan di sini. Apa? Sungguh keterlaluan. Berapa nomor identitas kerjanya saat ini? Aku akan memberitahu manajer untuk memecatnya sekarang. Nomor identitasnya 0718. Tunggu saja, aku dan ayahmu akan segera ke sana. Aku sayang kalian berdua. Karyawan dengan nomor 07118 mengganggu nona muda. Benar, saya tahu Direktur Qin. Saya akan segera memecatnya. Aku sudah memberitahu nomor identitas kerjamu itu kepada ayahku. Jika kau berani menggangguku, kau tidak akan berakhir baik. Baiklah, aku akan menunggu di sini dan melihat apa akibat yang akan kuterima. Nona muda, Anda diganggu. Nona besar, Anda diperlakukan tidak adil. 00718. Aneh sekali, Nona besar adalah 0718. Tapi kenapa Direktur Qin mengatakan 0718 mengganggu Nona besar? Ya, memang dia yang mengganggu saya. Hah? Kenapa? Anda tidak mengenali saya? 0718 inilah yang mengganggu saya. Cepat usir dia dari sini. Sebenarnya ada berapa Nona besar? Manajer, sesuai peraturan hewan peliharaan tidak diizinkan di atas meja. Saya mengajaknya menuju area bermain hewan peliharaan. Bukan hanya dia tidak mau, tapi dia juga memukul orang. Ini tentang hewan peliharaan ya. Memang benar-benar tidak boleh diletakkan di atas meja makan. Restoran kami punya ruang tunggu khusus. Hewan peliharaan, bagaimana menurut pendapat Anda? Ini sama sekali bukan hewan peliharaan. Dia adalah putra saya. Kalian semua orang rendahan, berani-beraninya kalian membuang putra saya ke tempat lain. Mohon maaf ya, toko kami ini baru buka. Pelayannya juga baru datang hari ini. Bagaimana kalau saya bantu carikan sebuah hewan peliharaan? Bukan, putra Anda yang tercinta. Toko yang mengizinkan makan di atas meja. Tidak mau, saya maunya makan di toko ini. Tapi, Anda berani melawan, Anda tidak tahu siapa yang menghidupi Anda. justru karena saya tahu siapa yang menghidupi saya, makanya saya bertindak sesuai aturan. Karena Anda begitu mengerti aturan, apa Anda tidak menerima pemberitahuan bahwa 0718 mengganggu Nona besar?
Saya hanya perlu menggerakkan jari, maka pekerjaan Anda akan hilang. Ini begini, Momo, kenapa belum masuk juga? Kenapa belum masuk? Aze, kau datang tepat waktu. 2 jalan kecil ini tidak mengizinkan anakku duduk di meja. Seumur hidupku, aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Kalian sudah bosan hidup ya? Berani mengganggu pacarku? Kalian tahu siapa dia? Dia adalah putri dari keluarga Qin, orang terkaya. saya tidak pernah dengar keluarga Qin punya 2 putri. Bukankah Direktur Su hanya melahirkan 1 anak perempuan? Aze, jika kau membantuku menyingkirkan 2 orang ini, aku akan mengumumkan hubungan kita pada ayahku. Benarkah aku mendapatkan status? Aku, Chin Momo, akan tepati janjiku. Kalian sebaiknya jangan ikut campur. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Kalian sudah gila, ya? Kalian tahu siapa yang sedang kalian sentuh. Hanya 2 pelayan, jika digabungkan, mereka tidak sebanding dengan Momo, bahkan hanya seujung jari. Beraninya kalian melakukan ini. Kau masih berani berteriak? Bahkan tidak mengenalku? Tunggu sampai ayahku datang, kau juga akan kami bereskan. Satpam, kenapa Satpam belum datang juga? Hentikan. Bagus. Kamu berani panggil orang lagi? Kalian membuat keributan di tempat umum. Itu tidak benar. Oh, aku mengerti. Kamu melindungi pelayan ini dengan cara begini? Jangan-jangan kamu menerima suap darinya? Bagaimana mungkin? Jangan bicara omong kosong. Benar juga, penampilannya yang miskin ini tidak terlihat seperti orang kaya. Kalau begitu mungkin hanya keuntungan semacam itu. Tidak kusangka, kamu terlihat begitu polos di luar, tapi sangat tidak bermoral di belakang. Pria parubaya, ini ayah angkatmu ya? Jaga ucapanmu. Apa aku salah bicara? Kalau tidak, mengapa dia membantumu? Dan bukan aku, putri tunggal orang terkaya? Justru aku sedang membantu putri tunggal orang terkaya di kota Jiang. Tunggu, lucu sekali. Bukankah seharusnya dia lebih membantuku? Jangan-jangan kamu mau bilang, dia ini putri tunggal orang terkaya? Benar, itu aku. Dasar gadis desa, berani sekali. Ayah dan ibuku, dari dulu, hanya punya 1 putri yaitu aku. Kamu berani sekali mengaku sebagai diriku? Kebetulan sekali. Ayah dan ibuku juga hanya punya 1 putri, yaitu aku. Siapa peduli ayah ibumu punya berapa anak? Yang penting, apa ayahmu orang terkaya? Apa ayahmu bernama Qin Chuan juga? Halo Direktur Qin. Apa semuanya sudah beres? Berikan teleponnya pada putriku. Mana ku tahu siapa sebenarnya putrinya? Sudah diberikan? Direktur Qin, bagaimana kalau kita lakukan begini? Anda panggil putri Anda. Momo, Ya, ayah, aku di sini. Pelayan ini berani-beraninya mengaku sebagai diriku. sungguh nekat sekali berbuat demikian. Berani mengaku sebagai putriku Qin Chuan. Aku sudah menyuruh pacarku untuk membereskan mereka, tapi manajer bodoh ini tidak mengenalku, bahkan memanggil segerombolan satpam. Ayah harus membantuku membereskan ini. Pacar? Momo? Kamu berpacaran? Ya, saat aku sedang berada dalam masalah, dia yang pertama melindungiku, tidak seperti beberapa orang tidak berguna yang ada di bawahmu. Bahkan tidak mengenaliku. Ayah akan segera ke sana untuk menegakkan keadilan sepenuhnya untukmu. Berani-beraninya mengganggu putri Qin Chuan. Sungguh mencari masalah. Ayah, aku punya ide bagus. Hari ini ulang tahunmu. Lakukan saja apapun yang memang membuatmu senang. Ayah akan mendukungmu. Sayang ayah. Ini sebagai hukuman karena tidak mengenaliku. Dia benar-benar putri Direktur Qin. Tapi Nona besar bukan hanya putri Direktur Qin, tapi juga putri Direktur Su. Pada akhirnya kelompok perusahaan ini adalah milik keluarga Su. Bagaimana ini? Sedangkan kamu, pakaian yang kamu kenakan ini terlalu tebal. Cuaca hari ini begitu panas. Bagaimana kalau kamu bantu dia mendinginkan diri? Siap, Momo. Serang. Hentikan. Cepat hentikan. Jangan, lepaskan aku.
Tidak apa-apa, Tidak apa-apa, Dari mana kamu mendapatkan jam tangan ini? ini adalah barang antik yang diberikan kakekku kepada ayahku. Barang antik? Omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu orang miskin, mana mungkin punya barang antik? Benar? Jangan-jangan kamu mencurinya? Pasti kamu mencuri barang milik keluarga kami. Kenapa jadi barang curian dari keluarga kalian, ya? Apa kamu belum pernah dengar siapa mantan orang terkaya di kota Jiang? Aku tidak peduli siapa mantan orang terkaya. Aku hanya tahu orang terkaya di kota Jiang adalah ayahku. Orang terkaya di kota Jiang sama sekali bukan ayahmu, melainkan seorang wanita yang lembut dan mulia. Mantan orang terkaya itu adalah seorang tetua yang merintis dari nol dan sangat dihormati. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hanya jam tangan rusak? Kenapa kamu malah mengarang cerita? Tidak percaya juga tidak apa-apa, kamu sendiri yang akan rugi. Kamu berani menantangku. Kenapa kamu punya foto ayahku? Tentu saja karena aku adalah putri dari orang terkaya yang sesungguhnya. Akulah putri tunggal dari orang terkaya yang sebenarnya. Hah? Aku tahu sekarang kamu bekerja. Paruh waktu di restoran kami, tidak hanya mencuri jam tangan keluarga kami, tapi juga mengedit foto ayahku. Ingin menyamar sebagai putri sejati? Begitu? Pantas saja tadi kamu begitu yakin berdebat denganku. Kalau bukan karena aku pintar, aku pasti sudah tertipu olehmu. benar. Kamu memang pintar sekali. Jangan bicara sini seperti itu. Karena kamu mencuri jam tangan ini, jam tangan ini sudah tercemar oleh kemiskinanmu, aku juga tidak ingin memakainya lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja menghancurkan barang curianmu itu. Bukan hanya itu, kamu juga harus membayar ganti rugi sesuai harga. Aku membayar ganti rugi. Kalian semua lihat, kan? Yang merusak jam tangan ini adalah kamu. Yang harus membayar ganti rugi juga kamu. Jam tangan keluargaku, aku harus membayarnya kembali. Kulihat kamu berpura-pura jadi nona besar, sudah ketagihan. Ayahku sebentar lagi akan tiba. Kalian semua ini, semuanya akan tamat riwayatnya. Orang yang benar-benar akan tamat riwayatnya adalah kamu. Siapa yang menindas putriku? Siapa yang berani menindas putriku? 0718. Kaulah yang menindas putriku. Bukan hanya dia, tapi ada satu lagi sekarang ini. Entah bersembunyi di mana, mungkin sudah ketakutan. Orang yang benar-benar akan tamat adalah kau. Kau. Ayah? Halo ayah. Shu Yao, nanti kalau ayahmu datang, biar aku yang hadapi duluan. Sebaiknya kau pergi saja dulu. Adik Row, terima kasih. Tidak apa-apa. Kau sahabat terbaikku. Aku pasti akan membantumu. Tenang saja. Aku akan segera memberitahu ibu dan kakek agar kau tidak terluka. Putri kesayangan, ayah dan ibu sudah sampai di depan pintu. Sebentar lagi ayah akan membalaskan dendam yang kau rasakan. Aku sayang ayah. Shuyao? Shuyao, kenapa kau menangis? Bu, ayah selingkuh. Ada satu lagi. Tidak ada masalah. Tidak usah terburu-buru soal ini. Ayah pasti akan membereskannya satu persatu. Anda ini siapa ya? Anak kecil, kau bahkan tidak mengenalku. Aku adalah Qin Chuan. Wah, kita benar-benar bertemu dengan orang terkaya di kota Jiang. Ini semua berkat Momo. Iya, Momo. Putri orang terkaya memang terkenal. Mama, apakah Mama melihatnya?
Papa, dia berselingkuh dan bahkan punya anak haram. Dia tidak mengikuti aturan restoran dan juga merusak barang-barang kami. Karena Anda ayahnya, maka Anda yang harus membayar ganti ruginya. Belum ada yang berani di wilayah kekuasaanku bertingkah sombong seperti ini. Sombong sekali. Aku hanya ingin mengambil kompensasi yang menjadi hakku. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Jam tangan itu benar-benar dicuri dari keluarga kami oleh orang yang bersembunyi itu. Seharusnya kita yang meminta ganti rugi yang pantas dari mereka. Dicuri? Bagus sekali itu. Kau sebagai karyawan di bawah restoran milikku tidak jujur dalam bekerja dan masih berani-beraninya memeras uang dariku. Berani-beraninya mengacau di hari ulang tahun Momo? Apa kau sudah bosan hidup? Sayang, kenapa kita masih saja membuang-buang waktu dengan gadis murahan seperti ini? Benar. Ayah, Ibu, kalian harus membelaku. Keamanan, singkirkan gadis kecil yang tidak tahu diri. Ini dari kota Jiang selamanya. Wah, sangat berwibawa. Momo, aku benar-benar iri padamu. Bagaimanapun juga, terlahir kaya itu butuh bakat khusus. Sayangnya, beberapa orang tidak punya keberuntungan itu. Kenapa kalian semua masih saja diam saja? Ayah, aku baru saja bilang, semua orang ini tidak tahu berterima kasih dan pengkhianat. Dan manajer ini, dia pasti sudah disuap wanita itu. Dia terus-menerus membela si miskin itu. Berani-beraninya dia mengganggu putri kesayanganku. Apa dia benar pikir masalahnya selesai kalau bersembunyi saja? Keamanan. Cari mereka, seret yang satunya juga keluar. Sayang, Apa kalian semua ini tuli? Keamanan. Cari mereka. Cari dia. Maaf, Direktur Qin, tak bisa kami turuti perintah itu. Bagus. Kalian sudah tidak mau bekerja, ya? Demi seorang gadis kecil, kalian berani melawan saya? Kalian bekerja untuk dia atau untuk saya? Begini, kami tidak bekerja untuk dia dan juga tidak bekerja untuk Anda. Sungguh keterlaluan. Restoran ini adalah bagian dari perusahaan ayahku. Kalian masih berani membantah? Kalian tidak tahu diri? Betul, kalian benar-benar berani sekali. Bagaimanapun, para pemalas ini juga bekerja untuk perusahaan. Jika masalah ini sampai ke atas, akan sulit. Lebih baik anak muda seperti ini, lebih mudah diatur. Sudah, Momo, tidak perlu membuang tenaga untuk orang-orang ini. Sudahlah, saya tidak akan mempermasalahkan hal itu dengan kalian. Pergi sendiri ke bagian keuangan untuk mengambil gaji dan segera enyah dari sini. Kejadian hari ini, jangan sampai orang lain tahu. Jika tidak, cara saya, Anda sudah tahu. Baik. Ayah, kenapa ayah biarkan mereka pergi begitu saja? Sayang, ayah punya cara yang lebih baik. Kamu, pacar Momo, Iya, Paman Qin, saya sudah lama sekali mendengar nama Anda. cari orang lain yang membuat masalah itu, temukan dia, saya akan berikan padamu 20 juta rupiah. Benarkah? Saya akan segera pergi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kau lagi? Bagaimana kalau kau lihat dulu? Jam saku teman saya yang sudah ia injak sampai rusak. Kau? Siapa temanmu? dasar jalang diam. Kau merebut suami orang, menghancurkan keluarga teman saya. Siapa yang sebenarnya Jalang? Ayah, apa yang ia bicarakan? Bagaimana bisa ibu merebut suami orang? Jangan dengarkan dia, Momo. Dia hanya orang gila. Jangan pedulikan dia. Sayang, putri kita sedang bertanya padamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Momo, ayah hanya punya kau satu-satunya putri. Apa yang masih kalian tunggu? Ikat dia untukku, aku akan tambah 40 juta rupiah lagi. Baik, Kau berani melakukan ini padaku. Apa kau tidak takut aku memberitahu temanku? Apa hubungannya temanmu denganku? Lihatlah jam saku itu. Maka kau akan tahu siapa temanku. Ayah, sebenarnya ada apa ini? Ini jam tangan pemberian ayah padaku. Tapi bukannya diambil oleh Shuyao.
Kenapa bisa ada di sini dan rusak seperti ini? Foto di jam tangan ini, kau pasti juga mengenalinya kan? Ayah, dia bicara apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Kin Momo, kau menyebut dirimu putri dari orang terkaya di kota Jiang. Apakah kau tahu putri yang sebenarnya sama sekali bukan dirimu? Dia sudah memiliki keluarga, punya istri dan anak perempuan. Sedangkan kau hanyalah anak haram. Ayah, ibu, apa yang dia katakan benar? Bukan hanya yang kukatakan itu benar, tetapi tumpuan yang selalu kau banggakan, dia itu hanya pria pengkhianat. Kalau bukan karena dulu dia menikah dengan keluarga Shu yang mantan orang terkaya itu, dia tidak akan punya segalanya sekarang. Namun dia tidak tahu berterima kasih. Bukan hanya berselingkuh, tetapi juga memiliki anak haram sepertimu. Tidak, itu tidak mungkin. Ibu, apa yang dia katakan benar? Momo, jangan dengarkan omong kosongnya itu. Yang tidak dicintai, itulah pelakornya. Semua ini salah mereka. Dulu keluarga Shu, dengan menggunakan kekuasaan untuk memisahkan aku dan ayahmu. Demi ayahmu, selama 18 tahun ini, aku telah menahan semua penderitaan ini. Benar-benar tidak tahu malu. Ibu, kenapa aku sama sekali tidak tahu? Tentu saja kau tidak tahu. Kalau kau tahu, masa depan ayahmu akan hancur. Namun sekarang tampaknya juga hampir hancur. Beraninya kau, ini urusan keluargaku. Memangnya giliran gadis kecil sepertimu yang harus mengomentarinya? Apa hakmu gadis kecil untuk ikut campur dan menghakimi? Ayah, bagaimana ayah bisa membohongiku seperti ini? Momo, jangan dengarkan dia yang coba mengadu domba. Ayah benar-benar mencintai kalian. Mungkin kamu tidak tahu, ayah mertua saya sudah tua dan kesehatannya sudah menurun drastis. Dia sudah melepaskan kekuasaannya dan pergi ke desa untuk pemulihan. Adapun si tidak berguna Su Yue itu, begitu orang tua itu meninggal, semua aset itu, bukankah semuanya akan menjadi milik saya? Pada saat itu, kita bertiga bisa selamanya hidup bahagia bersama. Bu, kamu lihat, kan? Inilah wajah ayah yang sebenarnya, menghalalkan segala macam cara demi mencapai tujuannya. Keterlaluan. Saya Shu Yue memang sedang sakit, tetapi saya belum mati. Baik, ayah, saya percaya padamu. Tapi sekarang bagaimana? Dia sudah tahu rahasia kita. Begini saja, saya akan memberimu uang tutup mulut. Masalah ini, anggap saja tidak pernah terjadi. Berapa banyak uang tutup mulut yang bisa kamu berikan? 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah? Bagaimana? 5 juta yuan untuk membeli sebuah informasi yang akan membuatmu naik tingkat sosial. Transaksi ini menguntungkan, bukan? Ayah, kenapa harus memberinya uang? Tenang saja, ayahmu bukan orang yang mau rugi. Setuju? Pindai sekarang. Bu, ayah ingin menyuap adik Row. Shu Yao, jangan khawatir, aku sudah memerintahkan asistenku untuk memblokir semua kartunya. Dia sekarang tidak punya uang sepeser pun. Ibu akan segera tiba. Aku pasti akan membuat mereka membayar perbuatannya. Ada apa ini? Kenapa kartuku dibekukan? Sayang, mungkinkah si pincang itu sudah tahu? Tidak mungkin. Tapi manajer tadi, Orang-orang di bawah hanya bergosip, Su Yue sama sekali tidak akan percaya. kalau begitu, siapa? Kenapa? Apa Direktur Qin sebagai orang terkaya tidak mampu mengeluarkan 10 miliar rupiah? Ini, jam tangan ini, kuberikan padamu sebagai uang muka senilai 4 miliar rupiah. Sisanya akan kuberikan lagi padamu. Ayah, ini adalah penghasilan pertamaku. Aku membelikan jam tangan ini untukmu sebagai hadiah. Yao Yaoku memang perhatian sekali. Biar kupasangkan untukmu. Baiklah.
Ayah, hadiah yang kubelikan untukmu dengan penghasilan pertamaku, kau berikan begitu saja pada orang lain? Hanya 4 miliar rupiah. Jangan remehkan 4 miliar rupiah ini. Kau dan Suyao berteman sangat baik. Hadiah mahal apa yang pernah dia berikan padamu? Uang, itulah yang paling nyata. Apa yang paman katakan ada benarnya? Hahaha, nah ini baru benar. Masalah ini hanya kita yang tahu. Kita berdua. Aku akan menerima telepon. Kau yang urus di sini. Silakan. Halo, Ayah. Kincuan, ayah punya sesuatu yang penting yang perlu ayah sampaikan padamu. Ayah, silakan perintahkan ayah. Waktu ayah tidak banyak lagi. Sudah saatnya. Kamu memikul tanggung jawab besar perusahaan. Ayah, maksud ayah, Seluruh perusahaan akan ayah serahkan padamu. benarkah? Ayah, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan harapan ayah kepadaku. Ayah jaga kesehatan baik-baik selalu. Setelah aku selesai serah terima ini, aku akan menjenguk ayah. Ayah harus menungguku. Bagus sekali. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan orang tua sialan ini. Suyue, oh Suyue. Segala sesuatu yang menjadi milikmu. Sekarang semuanya milikku, Kincuan. Tidak bisa. Aku harus segera ke bank, memindahkan semua aset, agar orang tua itu tidak berubah pikiran. Masih berdiri di sini kenapa? Sudah mendapatkan semua keuntungan ini, cepat pergi. Nona besar, tenanglah. Lebih baik kita tunggu saja ayahmu datang, baru kita bicarakan saja. Benar-benar tidak tahu diri. Tangkap dia untukku. Aku akan memberinya pelajaran. Hentikan. Hentikan. Adik Ro, kamu pergi duluan. Serahkan ini padaku. Tapi, Tenang saja, aku tahu batasan. Bu, dia yang menggangguku. Orang tua itu sudah lemah, grup akan jatuh segera ke tangan kita. Aku pergi dulu untuk memindahkan aset, kamu kendalikan mereka. Baru saja bersembunyi tidak terlihat, kenapa sekarang berani muncul? Pertama, aku tidaklah bersembunyi. Kedua, yang memalukan itu adalah kalian. Dasar gadis nakal masih berani membantah. Dia seorang perusak rumah tangga, masih berani menyerangku. Dasar gadis sialan. Apakah masih berani melawan? Hari ini aku harus memberi kamu pelajaran yang pantas. Guze, kenapa kamu masih diam saja? Dia berani menyerang ibuku. Cepat lucuti pakaiannya. Biarkan aku bisa meninggalkan beberapa goresan indah di tubuhnya. Baik, Momo, aku akan menuruti semua perkataanmu. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Hukum dia. Lepaskan. Hentikan. Berhenti. Mama, Shuyao, kamu baik-baik saja. aku tidak apa-apa, Ma. Kenapa Mama datang sendirian? Shuyao, jangan takut, Mama punya... Oh, ternyata kamu yang sakit-sakitan ini berani-beraninya keluar hanya untuk mempermalukan diri? Aku mempermalukan diri, kamu. Seorang pelakor, baru yang memalukan. Kamulah yang pelakor. Di hati Kincuan hanya ada kami berdua, ibu dan anak. Kalau bukan karena orang tua, tidak berguna di keluarga kalian itu. Kamu tidak boleh berbicara buruk seperti itu tentang ayahku. Kamu belum tahu kan? Orang tua di keluarga kalian itu akan segera mati. Tahu? Keinginan terakhirnya sebelum dia mati adalah menyerahkan perusahaan kepada Kincuan. Apa? Apakah kakek benar-benar mengatakan hal itu? Tidak mungkin. Ayah tidak akan melakukan ini padaku. Jangan berbohong. Buka mata kalian dan lihatlah sendiri baik-baik. Kalian berdua, ibu dan anak ini, tidak akan mendapatkan sedikit pun warisan ya.
Hahaha. Hahaha. Oh, paruh pertama hidupmu. Benar-benar dijalani dengan gemilang. Nah, paruh kedua hidupmu. Rasakan saja baik-baik bagaimana rasanya semua yang kau miliki direbut olehku. Hahaha. Bu, jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Mereka tidak pantas. Momo benar. Bu, aku sebentar lagi akan jadi istri orang terkaya. Aduh, langit di kota Jiang ini sudah saatnya berubah. Selama Shu Yue masih bernapas, itu tidak akan terjadi padamu. Kau ini benar-benar tidak akan menyerah sebelum melihat akibatnya. Guze, Bu, silakan laksanakan perintah Anda. Bang Guze, anak hebat, kau bukannya ingin menikahi Momo kami? Ini bukan hanya sekadar bicara saja. Teman-teman, bongkar kursi roda wanita tua ini, suruh dia berlutut, minta maaf pada ibuku, biarkan dia tahu akibat dari menyinggung istri orang terkaya di kota Jiang. Kalau kalian berani menyentuh ibu, sehelai rambut pun, aku akan melawan kalian mati-matian. Ada apa ini? Qin Chuan, Kenapa kalian ada di sini? Ayah? Siapa mereka? Mengapa mereka terus-menerus mengaku sebagai putri orang terkaya dan istri orang terkaya? Bisakah ayah jelaskan padaku? Kalian sudah tahu semuanya? menurutmu bagaimana? Menurutmu, mengapa kamu harus membongkar semua ini? Seperti sebelumnya, tidak tahu apa-apa, menjalani hidup dengan damai, bukankah lebih baik? Qin Chuan, saat kamu mengucapkan kata-kata ini, apakah kamu sama sekali tidak merasa bersalah? Ibu, Bersalah? Aku sudah berbuat cukup berdasarkan hati nuraniku. Selama ini demi keluarga ini, demi perusahaan, aku sudah berkorban banyak. Linlan adalah cinta pertamaku, Momo adalah putriku. Kamulah yang memisahkan aku dari cinta sejatiku hanya karena keluargamu punya banyak uang, menyebabkan kami tidak bisa bersama siang dan malam. Berapa banyak penderitaan yang telah mereka alami bersamaku selama bertahun-tahun? penderitaan? Anak harammu ini sangat sombong. Apakah ia mengalami sedikit pun penderitaan? Jika ayah memutuskan untuk menikahi ibu, mengapa ayah masih berhubungan dengan wanita lain dan menyembunyikannya dari kami selama 18 tahun? Diam, Qin Chuan, kamu gila. aku sangat sadar kok. Ayah memukulku demi mereka. Baik, mulai sekarang kita bercerai. Kamu keluar tanpa membawa apapun. Kenapa aku yang harus keluar tanpa membawa apa-apa? Menurut peraturan keluarga Shu, aku meminta kamu keluar tanpa membawa apapun. Itu sudah cukup menghormatimu. Karena kamu begitu menyukai ibu dan anak ini, pergilah dan hiduplah bersama mereka. Su Yue, orang yang seharusnya keluar tanpa membawa apapun, seharusnya kamu kan? Apa maksudmu dengan perkataan itu? Ayahmu yang sudah hampir meninggal itu telah mengurus wasiatnya. Dia telah mengalihkan semua saham perusahaannya kepadaku. Tidak, itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Selama bertahun-tahun ini aku telah bekerja keras di perusahaan. Semua ini adalah hakku. Tidak tahu malu. Su Yue, aku sarankan kau jangan berjuang lagi. Ayahmu itu saat meneleponku sudah sekarat. Sekarang mungkin dia sudah menghembuskan napas terakhirnya. Bu, kakek, apakah kakek benar-benar? Jangan panik. Ibu akan segera menelepon kakek. Untuk apa menelepon lagi? Semua ini sudah ada di depan mata. Sekarang, selama kau menghilang dari dunia ini, maka semua yang dimiliki keluarga Shu akan jadi milikku. Menghilang? Qin Chuan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Melakukan apa? Su Yue, sudah berapa tahun kau lumpuh? Dulu ada lelaki tua itu yang mendukungmu. Aku masih menghormatimu sedikit. Sekarang, siapa lagi yang akan peduli padamu? Di siang bolong seperti ini, ayah masih mau mencelakai ibu? Ayah sudah gila. Diam.
Semua ini karena ulahmu. Kenapa kau harus bekerja di restoran? Kalau kau tidak datang, kau tidak akan bertemu Momo, dan kita masih bisa hidup dengan baik. Semua dihancurkan olehmu. Kaulah yang menyebabkan kematian ibumu dan mencelakai seluruh keluarga. Ayah. Kenapa ayah berubah jadi seperti ini? Ayah terlihat sangat asing. Ini semua salah kalian. Kalian tidak menyerahkan saham perusahaan kepadaku lebih awal, dan para pemegang saham di belakangku memanggilku, pria pemalas yang menumpang, bilang aku ini parasit yang bergantung pada istri. Apa kalian pernah memikirkan perasaanku? Kalau saja kalian lebih cepat menyerahkan saham perusahaan kepadaku, ini tidak akan terjadi hari ini. Aku, Qin Chuan, sudah menunduk rendah selama bertahun-tahun. Akhirnya, tiba saatnya untuk bangkit. Sekarang, selama kalian berdua mati di sini, aku, Qin Chuan, akan menjadi orang terkaya di kota Jiang. Kenapa kalian masih diam? Lakukan sekarang juga. Apa ini akan menjadi penghilangan jejak? Aku juga tidak tahu. Kenapa takut? Ayahku sudah menjadi orang terkaya di kota Jiang. Apa kalian masih ingin melawannya? Momo, aku akan selalu mengikutimu. Aku juga. Kalian melakukan kejahatan. Apa kalian tidak takut aku akan melapor ke polisi? Selama kalian mati, siapa yang akan tahu kalau kami melanggar hukum? Di kota Jiang. Ayahku adalah hukum itu sendiri. Kenapa kalian masih diam saja? Lakukan sekarang. Lepaskan. Ibu. Ayah, tenanglah ya. Kenapa kau harus mengambil nyawa kami? Keluarga Xu tidak pernah berbuat buruk padamu. Tolong jangan percaya hasutan kedua wanita ini ya. Tidak berbuat buruk padaku. Sejak hari pernikahanku, orang tua itu tidak pernah menghargaiku. Jika bukan karena ibumu lumpuh, dia bahkan tidak akan mengizinkanku mengelola perusahaan. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah bekerja keras, sibuk mengurus perusahaan, tapi pada akhirnya, orang tua itu malah menyerahkan grup kepadamu. Dan kau, Su Yue, meskipun kau tidak melahirkan putra, dia tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula masih ada Qin Shuyao yang bisa mewarisi, tapi tetap tidak mau menyerahkannya padaku. Qin Chuan, dulu kau yang mengejarku mati-matian, makanya aku mau bersamamu. Semua yang kau miliki hari ini adalah pemberian dariku. Tidak kusangka, kau sama sekali tidak tahu berterima kasih. Berterima kasih. Semua ini memang pantas aku dapatkan. Cu Yue, lihat baik-baik. Apa ini? Kau lihat kan? Ayahmu sudah menyerahkan seluruh grup kepadaku. Ini adalah bukti yang kuat. Ini tidak mungkin. Saran saya, jangan melawan. Seorang yang lumpuh, yang bukan ayahmu, bagaimana kamu bisa berada di tempat ini? Kamu sebaiknya saksikan di jalan menuju akhirat, bagaimana aku dan suamiku bermesraan. Su Yue, sebagai seorang suami dan istri, aku akan mengantarmu sendiri untuk menyusul ayahmu yang hampir meninggal itu. Pergilah mati bersama. Hentikan. Lepaskan dia. Pak Tua, Anda siapa? Kau, bagaimana bisa... Kami sedang beri pelajaran kepada orang yang tidak menurut. Jika kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Jangan coba-coba ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, aku akan membuatmu menanggung akibatnya sendiri. Benarkah? Kalau begitu aku ingin lihat, apakah kamu punya kemampuan itu? Aku adalah putri tunggal orang terkaya. Dan ini adalah ayahku sebagai orang terkaya di kota Jiang. Oh ya, Qin Chuan. Ayah, siapa Pak Tua sombong? Ini berani-beraninya memanggil nama ayah. Ayah mertua? Hah? Dia adalah ayah mertua Direktur Qin. Kalau begitu, bukankah dia adalah... Benar. Dia adalah kakek dari pihak ibuku, pemilik sejati, yang memegang kekuasaan grup ini. Apa? Panggil orang. Tangkap mereka semua. Ayah, sebenarnya ada apa ini? Bukankah tadi ayah bilang, Pak Tua itu hampir meninggal? Qin Chuan, aku menikahkan anak kesayanganku.
denganmu memberikanmu yang terbaik dari segalanya? Inikah balasanmu padaku? Tidak, bukan begitu. Ayah, tadi ketika ayah meneleponku, bukankah ayah bilang, Kalau begitu aku mengecewakanmu. Aku tidak pernah sakit. Kakek, akhirnya kakek datang juga. Yao Yao, kakek terlambat. Kamu dan ibumu baik-baik saja? Tidak terlambat. Aku baik-baik saja, tapi ibu... Aku baik-baik saja. Kakek Su, mereka berdua ini, yang telah menindas Bibi Shu dan Suyao. Kakek harus menegakkan keadilan untuk kami. Qin Chuan, jelaskan padaku. Mengapa barusan? Dia memanggilmu ayah? ayah, aku hanya bingung sesaat ya. Kurang ajar. Ayah, jika memukulku bisa meredakan amarahmu, maka pukul saja. Tapi, kondisi kesehatan ayah sedang kurang baik saat ini. Lebih baik ayah kembali ke desa untuk memulihkan diri. Jika ayah sampai terlalu marah, aku harus mempersiapkan urusan ayah lebih awal. Qin Chuan, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Ayahku sehat, jika kamu berani mengutuknya lagi, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tidak sakit? Ayah, mengapa ayah harus membohongiku? Apakah aku perlu membohongimu? Jangan lupa, sekarang akulah yang memegang semua saham perusahaan orang terkaya di kota Jiang. Benar ayah, kita sama sekali tidak perlu merasa takut pada mereka. Bahkan jika kalian melawan secara langsung, kalian tidak akan menang. Menghancurkan kalian, sama saja seperti menghancurkan sekumpulan semut, sangat mudah. Qin Chuan, kau benar-benar bodoh sekali. Apa maksudmu? Apa kau belum paham juga? Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh ibu dan kakek. Ketika aku tahu kau selingkuh, aku langsung menghubungi ibu. Dia bilang, jika ingin mematikannya, buatlah dia gila terlebih dahulu. Benar saja dugaanku. Maksudmu, semua ini adalah perangkap yang kalian rancang? Lalu dokumen ini? Tentu saja dokumen ini palsu. Tidak, bukan seperti ini. Ayah, aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan memperlakukan Suyao dengan baik, dan akan memperlakukan Ayue dengan sangat baik. Sekarang kau baru tahu kau salah. Aku salah. Ayah, Suyao, Ayue, maafkan aku sekali ini saja. Qin Chuan, ketika kau memelihara anak tidak sah selama 18 tahun di luar sana, apakah kau memikirkan tentang hari ini? Ketika kau menendang kursi rodaku dan menyuruhku mati, apakah kau memikirkan tentang hari ini? Satu kalimat aku salah yang begitu mudah. Bisakah itu menutupi kerugian yang kau timbulkan bagi seluruh keluarga kami? Kau benar. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku akan memutuskan hubungan dengan mereka dan tidak akan pernah berinteraksi lagi. Aku hanya akan menjadi anggota keluarga Xu. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Ayah baru saja berjanji akan memberikan aku dan ibu keluarga yang utuh. Sekarang ayah mau melepaskan diri dari tanggung jawab? Diam kau. Ibumu yang menggodaku saat itu sampai melahirkan anak haram sepertimu. Qin Chuan, kau bajingan. Cukup. Aku tidak mau mendengar kalian bertengkar. Ini adalah pernikahan putriku. Aku akan menyerahkannya padanya untuk memutuskan sendiri. Qin Chuan, kau boleh meminta maaf padaku, dan aku maafkan. Tetapi semua yang mereka kenakan adalah milik keluarga Shu. Aku mau kau mempertanggungjawabkan semuanya. Betul. Semua barang ini, itu semua adalah milik keluarga kita. Mereka sama sekali tidak pantas. Qin Chuan, jangan macam-macam. Aku istrimu. Istriku hanya Su Yue seorang. Memangnya kau siapa? Qin Chuan, kau pria brengsek. Kau bilang suruh aku menunggumu, akan memberiku sebuah keluarga. Selama bertahun-tahun ini, aku menderita demi kamu. Sekarang kau bilang tidak mau aku? Tidak mau, Momo? Kau jangan harap
Aku akan menghantuimu sampai mati. Itu juga harus lihat apakah kau punya umur untuk menghantui. Pada akhirnya, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, miskin dan munafik, apa perlu aku, demi memuaskan kesombonganmu, masuk menjadi menantu di keluarga Sui, selain merepotkanku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ayah, kenapa ayah bisa berbicara seperti itu pada ibu? Cepat diam. Kamu dan ibumu sama saja, sangat sombong dan hina. Bahkan kamu berani berpura-pura menjadi putri orang terkaya. Aku beritahu kamu, putri orang terkaya yang sebenarnya hanya anakku, yaitu Shuyao. Apa katamu? Gawat-gawat. Karang, benar-benar gawat. Setelah semua ini, aku berkencan dengan putri palsu dan menyinggung putri yang asli. Kami tidak tahu diri. Mohon maafkan kami, wahai Tuan Putri. Kami Nona tahu besar. kami salah. Kalian semua ini pengkhianat. Pergi dari sini. Ayue, lihat, kamu sudah memaafkan mereka. Bisakah kamu juga memaafkan aku? Sejak kapan aku bilang akan memaafkanmu? Ayue, bukankah tadi kita sudah sepakat? Sudah sepakat? Selama 18 tahun ini, bagaimana kamu menepati janji padaku? Katanya kamu akan memperlakukan dengan baik, aku dan Shuyao dengan baik, memperlakukan keluarga ini dengan amat baik. Tapi apa yang kamu lakukan? Itu hanyalah perkataan, yang tidak berarti. Jika aku berubah pikiran ya sudah berubah saja. Memangnya kamu bisa apa? Ayah, tolong bantu aku, ayah. Kamu tidak setia pada putriku, masih berani memanggilku ayah. Qin Chuan? Kita bercerai saja. Tidak, sayang, aku salah. Aku hanya sesaat gelap mata. Ini tidak akan terjadi lagi, sayang. Mari kita kembali seperti dulu, menjalani hidup dengan baik, Soyah. Aku sudah melihat dengan jelas. Qin Chuan, kamu tidak mencintai siapapun di sini. Yang kamu cintai hanyalah orang terkaya di kota Jiang, dan posisi itu saja. Bercerai, kamu harus keluar dengan tangan kosong. Tidak. Shuyao, cepat mohonkan ampun untuk ayah. Kamu tidak ingin masa puluhan tahun ke depan, tidak ada partisipasi ayah kan? Ayah, setelah apa yang ayah lakukan ini, keluar tanpa membawa apapun, itu sudah merupakan toleransi dan pengampunan terbesar dari ibu. Kalian jangan harap. Secara garis keturunan, Momo juga adalah anak Qin Chuan. Secara hukum, Momo juga memiliki hak waris keluarga Qin. Benar? Kalian jangan harap bisa menutupi semua hal itu. Aku juga memiliki hak waris keluarga Qin. Kalian mengambil aset kami, itu melanggar hukum. Sungguh wajah seorang lintah darat. Kalian berani membicarakan tentang pelanggaran hukum denganku, padahal semua masalah ini, bukankah kalian yang melanggar hukum terlebih dahulu? Aku sudah meminta pengacara terbaik, dan sekarang dia pasti sedang dalam perjalanan. Semua hal yang telah keluarga Su berikan kepada Qin Chuan, secara alami akan kami ambil kembali semuanya. Tidak boleh diambil kembali. Linlan, diam kau. Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Qin Chuan, kau menyalahkanku. Kau benar, salahkan saja dirimu dan si jalan kecil ini. Karena kamu tidak punya belas kasih, jangan salahkan aku jika aku tidak punya rasa setia kawan. Hari demi hari, orang yang menaruh racun ke dalam makanan Suyue adalah kamu. Apa katamu? Kalian belum tahu kan? Kedua kakimu ini dirusak olehnya. Saat itu, dia ingin meracunimu sampai mati. Tapi, siapa sangka kau panjang umur? Ternyata tidak mati. Ayue, kau jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Qin Chuan, kau membuatku jijik. Selama bertahun-tahun aku menemani ibu mencari tabib untuk penyembuhan kaki. Tak disangka ular berbisa ini bersembunyi di sisi kita. Kau sama sekali tidak pantas menjadi manusia. Qin Chuan, keluarga Su memperlakukanmu dengan baik,
Namun kau malah ingin merampas harta benda dan mengambil nyawa. Hukum tidak akan mengampunimu. Bukan begitu. Aku tidak melakukannya. Tidak. Aku sudah melapor ke polisi. Satu kata pun dari ucapanmu itu. Aku tidak akan percaya. Hukumanmu telah tiba. Bicara saja di pengadilan. Selesai. Semuanya sudah selesai. Selamat untuk Shuyao. Kembali setelah menyelesaikan studi. Selamat atas kelulusan Shuyao. Terima kasih adik Ro. Shuyao, aku dan kakekmu sudah resmi memutuskan untuk menyerahkan grup ini untuk kamu kelola sepenuhnya. Terima kasih Bu, terima kasih Kek. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Itu ayah. Angkat saja. Halo, Sayang. Shuyao. Ini ayah. Hari ini adalah hari kelulusanmu. Ayah ingin datang menemuimu. tidak perlu. Shuyao. Apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk memaafkan ayah lagi? Memaafkanmu? Kamu melakukan hal seperti itu, kamu seharusnya sudah memikirkan hari ini. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan maafku. Aku dan ibu sudah memulai kehidupan baru. Pergi dan temani istri dan putrimu yang sebenarnya. Aduh, jangan hiraukan orang-orang yang tidak penting itu. Aku sudah membuat makanan enak. Ayo kita makan bersama. Tentu, aku paling suka masakan kakek. Kalau begitu nanti makan yang banyak ya. Harum sekali.